Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Arat Gani Safitra dalam mata kuliah perpindahan panas 1. Masih di pertemuan kelima, lanjutan dari pertemuan sebelumnya, dan masih membahas sub CPMK 3. Materinya juga masih sama untuk tahanan termal pada dinding datar. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang contoh soal dari tahanan termal komposit, lebih tepatnya dinding komposit, yaitu tahanan termal yang ada kasus tahanan termal seri dan tahanan termal paralel. Contoh ini saya ambil dari buku Fundamental Heat and Mass Transfer edisi 7 karangan Inkropera halaman 196. Soalnya adalah sebagai berikut. Dinding komposit terdiri dari 8 mm lapisan hardwood siding, 40 mm dikali 130 mm hardwood studs di posisi tengah dengan lebar 0,65 meter. Glass fiber insulation paper face 28 kg per meter kubik. Dan lapisan akhir adalah 12 mm gypsum vermiculite wallboard. Berapa besar tahanan termal pada dinding tersebut dengan tinggi 2,5 meter serta lebar 6,5 meter jika ada 10 studs pada dinding tersebut. Jadi gambar ini menerjemahkan soal yang disampaikan tadi. Jadi kan ada dinding komposit tebalnya hardwood siding 8 atau yang atas ini. Ini karena pandangan tampak atas ya. Jadi sebenarnya wood siding ini sisi paling luarnya wood siding. Kemudian ada hardwood stud yang tengah ini, posisinya di tengah dengan lebar total insulasi ini dari ujung ke ujung totalnya adalah 0,65 meter. Kemudian lapisan akhir wallboard yang ini ya, wallboard itu tebalnya 12 mm. Nah, tinggi dari tembok atau dinding tersebut adalah 2,5 meter. Kemudian lebar totalnya dari ujung sampai ujung adalah 6,5 meter. Jadi ada 10 kali bentuk seperti ini. Karena di sini ada 10 studs. Nah, coba kalian bayangkan dulu atau coba digambar ini seperti apa. Nah, saya bantu selesaikan. Nah, saya menggambar sendiri ini, saya gambar sendiri untuk diterjemahkan agar lebih mudah. Jadi ini sama ya tadi hardwood siding, saya tulis A, stud hardwood saya tulis B, kemudian wallboard gypsumnya C, dan insulation glass fibernya saya tulis D. Nah, untuk memudahkan penyelesaian maka saya sederhanakan ke bentuk yang kanan nih. Saya menggeser stud hardwoodnya ke sebelah kiri dan menggeser insulation glass fibernya ke tengah. Jadi insulation glass fibernya menjadi satu di sini. Total panjangnya tadi lebarnya 0,65 meter. Dengan B atau studnya di persoalan sebelumnya adalah 40 mm atau 0,04 meter. Jadi ini untuk memudahkan penyelesaian persoalan menggambar tahanan termal. Nah, jika sudah dibentuk seperti ini maka tahanan termal dapat digambar seperti sebelah kanannya. Ini ada tahanan termal A atau RA, kemudian B untuk stud, RB dan D untuk insulation glass fiber paper face, kemudian untuk C itu RC. Jadi tahanannya seperti berikut. RA, kemudian RB dan D menjadi tahanan termal paralel, kemudian menjadi satu lagi menjadi RC. Jika paralel sudah diselesaikan untuk B dan D maka menjadi RBD. Maka semua tahanannya menjadi tahanan seri RA, RBD, dan RC. Dinding dengan 10 stud bisa digambarkan seperti berikut.
Ini totalnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba kalian hitung ulang. Nah, ini hanya untuk menyederhanakan persoalan. Kemudian untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk RA. RA ini LA per KA dikalikan AA. Maka LA-nya tadi tebalnya 8 mili jadi 0,008 meter dibagi dengan konduktivitas material A adalah 0,094 watt per meter Kelvin dikalikan AA luasannya. Lebarnya 0,65, tingginya 2,5 meter. Maka untuk tahanan thermal RA adalah 0,0524 Kelvin per watt. Untuk B ini studnya ya, untuk stud sendiri tebalnya L-nya adalah tadi 130 mm, berarti 0,13 meter. Dibagi dengan konduktivitas thermal material stud adalah 0,16 watt per meter Kelvin dikalikan AB ini tadi lebarnya 40 mili berarti 0,04 meter dikali tingginya 2,5 meter. Sama dengan 8,125 Kelvin per watt. Untuk D ini insulasi tadi glass fiber. Tebalnya sama 0,130 mm, 0,13 meter atau 130 mm dibagi dengan konduktivitas thermal materialnya 0,038 watt per meter Kelvin dikalikan A atau luasnya penampang AD-nya adalah total panjang tadi 0,65 dikurangi yang B 0,04 jadi 0,61 dikali tingginya 2,5 meter menjadi 2,243 Kelvin per watt. Untuk RC ini LC per KC kalikan AC. LC-nya ini tebal dindingnya ya 0,012 meter dibagi dengan konduktivitas thermal material C adalah 0,17 watt per meter Kelvin dikalikan AC. AC adalah lebarnya tadi 0,65 dikali tingginya 2,5 meter. Jadi 0,0434 Kelvin per watt. Perhatikan tahanan thermal paralel B dan D yang tengah tadi. Nah, kita rubah dulu B dan D, selesaikan menjadi berikut. Jadi tahanan thermal paralelnya adalah 1,758 Kelvin per watt. Kemudian tahanan thermal total dapat diselesaikan menggunakan tahanan thermal seri, yaitu penjumlahan antara RA, RBD, dan RC. R total, maka RA plus R ekuivalen maksudnya ini R paralel ditambah RC sama dengan 1,854 Kelvin per watt. Tahanan thermal total 10 stud, maka R total sama dengan 10 dikali 1 per R total pangkat min 1 yaitu 0,1854 Kelvin per watt. Jadi R total untuk 10 stud maka yang seri tadi kemudian diparalelkan 10 menjadi 0,1854 Kelvin per watt. Baik, untuk selanjutnya ada tahanan thermal kontak. Walaupun sampai saat ini diabaikan, tahanan thermal kontak pada sistem komposit yang dapat menyebabkan penurunan temperatur antar permukaan yang kontak perlu diperhitungkan. Tahanan thermal kontak didefinisikan sebagai berikut. Biasanya kita sebut R thermal kontak atau RTC. Ada petik 2-nya sama dengan TA min TB per Qx flux. Nah, jadi misalnya ada material A dan B. Nah, di tengah-tengahnya ini kotak ini diperbesar sebagai berikut. Kemudian ada Q yang mengalir dari A ke B. Nah, jika diperbesar maka di sini ada Q flux yang kontak atau permukaan dengan permukaan antara A dan B bertemu, ada yang
key gap atau key yang permukaannya nggak bertemu. Oleh karena itu, maka pada waktu praktikum saya juga menyampaikan kenapa harus menggunakan pasta thermal. Jadi untuk meratakan atau menyambungkan permukaan yang tidak rata antara permukaan yang satu dan yang lain, agar semua bagian yang putih-putih ini ya atau gap ini itu terisi dengan material pasta konduktor sehingga semuanya menjadi key kontak. Asumsi yang digunakan pada dinding komposit adalah perpindahan panas satu dimensi, di mana pada dinding yang bersinggungan atau interface adalah kontak sempurna, sehingga kontak di seluruh permukaan adalah sama. Dengan kata lain, tidak ada gradien temperatur pada arah sumbu Y. Jika kita lihat yang gambar ini, maka ada perbedaan temperatur antara TA dan TB, karena berbeda gapnya berbeda. Harusnya panasnya mengalir yang merah ini ketemu yang merah, tapi ini berpisah karena adanya gap. Namun pada kenyataannya kontak sempurna jarang terjadi, sehingga key flux kontak tidak sama dengan key flux gap. Maka key yang ini yang kontak dan key gapnya ini beda. Makanya ada namanya tahanan thermal kontak. Nah, besar tahanan thermal kontak dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 pada buku Fundamental Heat and Mass Transfer. Ini contohnya untuk tabel 3.1 dan ini 3.2. Jadi tergantung materialnya apa dan apa, nanti ada nilai tahanan thermal kontaknya. Kita pakai yang nilainya terbesar. Misalnya di sini ada silikon chip aluminium dengan tebal 0,02 epoksi. Ini kita pakai yang 0,9. Ini ada contoh soal untuk tahanan thermal kontak. Sebuah silikon chip tipis dari aluminium padat seperti pada gambar di bawah dengan tebal 8 mm dipisahkan oleh 0,02 mm epoxy joint. Tebal total chip dan aluminium padat tersebut adalah 10 mm. Total tebalnya 10 mm dan didinginkan dengan menggunakan udara pada sisi atas serta bawah. Ada pendinginan di bagian atas dan bawah masing-masing sama, temperaturnya 25 derajat Celcius dan koefisien konveksi 100 watt per meter kuadrat Kelvin. Jika chip mendisipasikan panas atau mengeluarkan panas sebesar 10⁴ watt per meter persegi di bawah kondisi normal, apakah silikon chip akan beroperasi di bawah temperatur maksimum yang diizinkan yaitu 85 derajat Celcius. Keterangan tambahan adalah materialnya pure aluminium pada temperatur 350 Kelvin mempunyai nilai K 239 watt per meter Kelvin. Kemudian untuk tahanan thermal, tadi untuk silikon chip aluminium dengan 0,02 mm epoksi yaitu 0,9 kali 10⁴ meter kuadrat Kelvin per watt. Gambarnya seperti berikut. Ini ada di contoh soal di buku Incropera. Tebal aluminiumnya ini 8 mm, kalau totalnya jadi tadi 10 mm. Nah, tahanan thermalnya bisa digambarkan seperti yang tengah ini. Jadi katakanlah ini adalah sebuah sistem. Ini kita anggap sebuah sistem. Karena ini sangat tipis, maka tahanan thermalnya yang di dalam epoxy jointnya ini kita abaikan. Jadi yang ada hanya tahanan thermal kontak. Jadi pada gambar berikut atau yang merah ini balance energi Qc flux ya sama dengan Q1 flux plus Q2 flux. Karena panasnya ke atas dan ke bawah. Q1 flux yang ke bawah Q2 flux. Ini sistemnya. Ada tahanan thermal di bagian atas ini konveksi ke udara lingkungan, kemudian ada tahanan thermal kontak yang di epoxy joint, kemudian tahanan konduksi yang ini, kemudian tahanan konveksi yang bawah. Ini cukup jelas. Ini semuanya bentuknya adalah seri. Di mana Q1 flux sama dengan, kita lihat yang atas, H dikalikan delta T atau TC min T infinite. Itu sama dengan delta T per hambatan
atau tahanan thermal konveksi seper H. Karena ini Q-flux, jadi persatuan luasan, maka AS-nya dibuang. Kemudian Q2 flux sama dengan delta T per tahanan thermal kontak, yaitu ada RTC ditambah tahanan thermal konduksi, ini L per K, ditambah seper H atau tahanan thermal konveksi. Sekali lagi ini per satuan luas, maka AC-nya dibuang. Kemudian untuk QC sendiri, kita kembali ke persamaan balance energi. Untuk QC flux sama dengan TC min T infinite per seper H plus TC min T infinite per RTC plus L per K plus seper H. QC flux sama dengan TC min T infinite dikali 1 per seper H plus 1 per RTC plus L per K plus seper H. Jadi TC persamaannya sebagai berikut. Kemudian dimasukkan semua nilainya, T infinite 25 derajat Celcius. Kemudian ini untuk QC fluxnya 10 watt. Satuannya seperti berikut. Ini hanya 100. Kemudian semuanya dimasukkan sesuai angka-angka yang di soal. Kemudian diperoleh TC sebesar 75,3 derajat Celcius. Silikon chip mempunyai temperatur 75,3 derajat Celcius yang masih di bawah temperatur operasi yang diizinkan sebesar 85 derajat Celcius. Berarti pengoperasian chip tersebut adalah aman karena masih di bawah 85 derajat Celcius. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dulu. Dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.